Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita kembali dalam majlis ilmu yang penuh keberkahan ini. Semoga seluruh langkah kita menuju kebaikan dari awal sampai akhir Allah catat sebagai pahala yang tidak akan pernah terputus. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang selalu berjalan di atas petunjuk Allah hingga akhir zaman. Sahabat beriman, sebelum kita memulai pembahasan yang sangat penting ini, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan komentar terbaik sahabat, dan subscribe agar sahabat selalu mendapatkan pengingat dan ilmu yang bermanfaat setiap harinya. Dukungan sahabat adalah bahagian dari dakwah yang insya Allah akan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk ibadah paling istimewa adalah bersedekah. Sedekah adalah bukti cinta kita kepada Allah, sekaligus kepedulian kita kepada sesama. Sedekah bukan hanya tentang harta, tetapi tentang hati, tentang rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Sahabat beriman, seluruh rizki yang kita miliki bukanlah hasil jerih payah kita murni, tetapi pemberian Allah. Sebuah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Artinya, dan apa saja nikmat yang ada padamu maka berasal dari Allah. Surah An-Nahl ayat 53. Namun, sahabat beriman, meskipun banyak yang rajin bersedekah, tidak sedikit di antara mereka yang justru tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri. Mengapa demikian? Karena masih banyak kesalahan yang dilakukan dalam bersedekah yang tanpa disadari menghapus seluruh nilai pahala yang seharusnya diperolehnya. Kita semua ingin sedekah kita menjadi sebab turunnya rezeki, menghapus dosa, menenangkan hati, serta menjadi naungan di hari kiamat nanti. Tapi jika salah niat, salah cara, semua itu bisa berubah menjadi petaka yang justru menjerumuskan ke dalam murka Allah. Sahabat beriman, mari kita renungkan. Apakah selama ini kita benar-benar memahami makna sedekah? Atau justru kita hanya melakukannya sebagai formalitas sosial agar dianggap baik oleh manusia? Sahabat beriman, kesalahan pertama yang sering terjadi dalam bersedekah adalah sedekah yang dilakukan karena ingin dipuji manusia, ingin dianggap dermawan, ingin namanya dielu-elukan, dan ingin popularitas di tengah masyarakat. Padahal seluruh amal ibadah itu harus semata-mata karena Allah, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Artinya, mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras bagi orang yang bersedekah demi manusia, bukan demi Allah. Rasul mengisahkan tentang seorang dermawan di hari kiamat kelak. Allah akan ingatkan seluruh nikmat yang telah diberikan kepadanya. Lalu Allah bertanya, "Apa yang engkau lakukan dengan harta itu?" Ia menjawab, "Aku gunakan untuk sedekah demi engkau, ya Allah." Lalu Allah berkata, "Engkau dusta. Engkau bersedekah agar disebut dermawan dan telah disebut demikian." Maka malaikat diperintahkan untuk menyeretnya ke dalam neraka. Sahabat beriman, betapa mengerikannya nasib orang yang sedekahnya hanya untuk pencitraan, telah berkorban tapi terbuang sia-sia, bahkan berujung azab. Na'udzubillah min dalik. Sahabat beriman,
Kesalahan berikutnya adalah menunda-nunda sedekah. Padahal setiap waktu yang kita miliki adalah kesempatan terbaik untuk beribadah. Sehat yang kita miliki hari ini belum tentu kita rasakan esok. Rezeki lancar hari ini belum tentu masih kita rasakan di waktu mendatang. Sering kita berkata, nanti saja kalau sudah kaya, nanti saja kalau sudah mapan. Padahal bisa jadi saat itu datang, malaikat maut telah berdiri di depan pintu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang sedekah apa yang paling utama. Rasul menjawab, engkau bersedekah ketika engkau masih sehat, masih menginginkan kekayaan dan masih takut miskin. Jangan menunggu ajal datang lalu engkau berkata, berikan sekian untuk si fulan, sekian untuk si fulan. Sebab saat itu harta telah menjadi milik ahli barismu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, menunda sedekah berarti menunda kebaikan, menunda keberkahan, dan menunda datangnya pertolongan Allah. Karena di setiap harta yang kita pegang, terdapat hak orang lain yang harus segera ditunaikan. Sahabat beriman, kesalahan ketiga dalam bersedekah adalah tidak mendahulukan orang terdekat. Allah berfirman dalam Al-Quran, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 215. Sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua kita dulu, lalu saudara, kerabat, tetangga, baru kepada orang lain. Tapi, banyak orang lebih bangga bersedekah jauh demi pencitraan, padahal keluarganya sendiri masih kekurangan. Rasulullah bersabda, sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, tetapi sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Sahabat beriman, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita memberi bantuan jauh hingga viral, tapi lupa ada ibu yang menahan lapar di rumah sendiri. Sahabat beriman, kesalahan berikutnya adalah perhitungan dalam bersedekah, menghitung-hitung sampai takut kekurangan, merasa berat kehilangan harta, padahal sedekah bukan urusan angka, tapi urusan iman. Rasulullah bersabda, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena jika engkau menghitung-hitung, maka Allah pun akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu. Jangan pelit, karena jika engkau pelit, maka Allah pun akan pelit kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, semakin banyak kita memberi, semakin luas pintu rezeki dibuka Allah. Jika kita memberi 1, maka Allah akan memberi 10, 100, bahkan ribuan. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasan baginya berkali-kali lipat. Sahabat beriman, kesalahan-kesalahan ini begitu sering terjadi tanpa kita sadari. Kita ingin pahala, tetapi perbuatan kita sendiri yang merusaknya. Kita ingin rezeki berlimpah, tetapi kita sendiri yang menutup pintunya. Sedekah bukan hanya mengeluarkan uang, tetapi membersihkan jiwa, membersihkan hati dari sifat tamak dan cinta dunia. Sedekah adalah tentang ikhlas. Keikhlasan itu diuji saat kita memberi dalam diam, tanpa perlu dilihat manusia, apalagi dibicarakan. Sedekah bukan berarti kita kaya. Sedekah menjadikan kita kaya, karena hati yang terisi keberkahan Nabi berharga dari harta yang menumpuk tanpa berkah. Sahabat beriman, jika kita benar-benar yakin kepada janji Allah, maka sedekah bukanlah beban, melainkan kehormatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Sahabat beriman, manusia yang bersedekah dengan niat tulus akan dibalas pahala berlipat ganda dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Artinya, apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, niscaya Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39. Sahabat beriman, jangan biarkan syaitan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, karena itu adalah tipu daya semata. Semakin kita memberi, semakin banyak malaikat memohonkan kebaikan bagi kita. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi orang yang pelit. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan tanpa menolong sesama.
Jika sahabat beriman masih memiliki suap makanan, sehelai pakaian, selembar uang, maka masih ada kesempatan untuk bersedekah sebelum waktu habis, sebelum pintu amal tertutup, sebelum ruh sampai di kerongkongan. Sahabat beriman, mari luruskan niat kita. Mari bersedekah karena Allah, bukan karena manusia. Mari kita bantu orang tua kita, kerabat, tetangga, dan saudara seiman, tanpa pamrih, tanpa berharap balasan dari mereka, karena ganjaran terbaik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, demikian lalu pembahasan kita tentang kesalahan dalam bersedekah. Semoga mulai hari ini setiap sedekah yang kita lakukan menjadi amal yang diterima Allah. Semoga Allah melindungi kita dari ria dan kesombongan. Semoga Allah menjadikan hati kita ringan untuk memberi. Semoga Allah memperluas rezeki kita, menenangkan hati kita, menyembuhkan penyakit kita, dan menjaga keluarga kita dalam keberkahan yang tidak pernah habis. Sahabat beriman, jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan saudara kita agar lebih banyak yang memahami pentingnya sedekah yang benar. Jangan lupa juga like, komentar, dan subscribe agar kita terus bersama dalam dakwah dan pengingat kebaikan. Insya Allah kita bertemu lagi dalam video berikutnya yang lebih penuh hikmah dan manfaat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.